Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Badur Rahman dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial untuk NLP word frekuensi. Untuk frekuensi kata. Langkah pertama itu masukkan import library. Import library ini yaitu import in LTK, from LTK, dan lain-lainnya, yaitu bertujuannya untuk menyiapkan perangkat lunak kerja dengan mengimpor semua pustaka yang diperlukan. Pustaka seperti NLTK menyediakan kemampuan dasar NLP, tokenisasi stop words, menyediakan alat hitung frekuensi yang cepat, dan menyediakan fungsi penting untuk visualisasi data akhir. Selanjutnya yaitu unduh data pendukung NLTK. Tujuannya untuk memastikan memiliki model data eksternal yang diperlukan untuk memproseskan teks yang akurat, yaitu mengunduh model Pang sebagai sangat penting untuk memecahkan teks menjadi token dan kalimat secara cerdas. Mengunduh daftar stop words bahasa Indonesia menjamin bahwa proses pembersihan data pada langkah selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan bahasa teks yang diinput. Selanjutnya itu input teks. Input teks ini memiliki definisi atau sumber data teks yang akan menjadikan subjek analisis, yaitu variabel input yang akan diubah dari data tidak terstruktur, yaitu raw string, menjadi informasi terstruktur melalui langkah-langkah selanjutnya. Yang keempat adalah tokenisasi pemecah teks menjadi kata. Bertujuan menormalisasi dan memecah data mentah menjadi unit-unit terkecil yang dapat dianalisis. Proses lower memastikan kata yang sama, NLP besar akan menjadi NLP kecil. Diperlukan sebagai entitas tunggal. Word Tokenize membagi teks menjadi daftar kata, angka, dan tanda baca, menjadikan format yang siap untuk dibersihkan. Selanjutnya nomor 5 yaitu hapus tanda baca stop word. Bertujuan membersihkan data dari elemen yang tidak bermakna untuk analisis frekuensi. Langkah ini merupakan filtrasi 2 kali lipat. Pertama, menghilangkan tanda baca. Yang kedua, menghilangkan kata-kata fungsional yang tidak membawa bobot makna. Hasilnya adalah daftar kata-kata kunci substantif. Selanjutnya itu menghitung frekuensi kata. Mengukur seberapa sering setiap kata kunci muncul menggunakan objek counter yang sangat efisien untuk menghitung kemunculan setiap kata dalam daftar yang telah dibersihkan. Hal ini adalah fondasi numerik yang akan digunakan untuk mengidentifikasi topik utama dan visualisasi. Selanjutnya ketujuh yaitu tampilkan 10 kata yang paling sering muncul. Metode most common yaitu secara cepat mengurutkan hasil frekuensi dan menyajikan kata-kata yang paling menonjol, memberikan wawasan langsung tentang fokus atau topik yang paling sering dibahas dalam korpus. Selanjutnya yaitu visualisasi grafik batang, yaitu berfungsi menyajikan data frekuensi kata teratas dalam format visual kuantitatif yang jelas, memungkinkan perbandingan frekuensi kata secara langsung dan terstruktur. Ini memvalidasi hasil dari langkah 7 dengan tampilan visual yang mudah dicerna menunjukkan dominasi kata-kata tertentu. Yang ke-9 yaitu visualisasi word cloud.
untuk menyediakan referensi visual yang intuitif dan menarik tentang pentingnya kata-kata dalam teks. Word cloud memvisualisasi data, frekuensi sedemikian rupa sehingga ukuran setiap kata berbanding lurus dengan frekuensinya. Ini adalah cara yang efektif untuk mengomunikasikan kata kunci dan tema utama kepada audiens non-teknis. Jika sudah dimasukkan semua, tinggal di-run saja. Maka hasilnya akan seperti ini. Pertama yaitu token hasil pembersihan. Dalam hari ini hasilnya. Terus frekuensi kata dan 10 kata yang paling muncul, yaitu NLP 3 kali, belajar 2 kali, kelas 1 sampai intelligence dan analisis juga 1. Ini adalah grafik untuk frekuensi 10 kata yang paling sering muncul, dan ini adalah visualisasi word cloud. Semakin besar tulisannya, maka semakin banyak muncul dalam teks yang diberikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.